Awal mula zina itu dari hati. Saya membaca sebuah artikel di media online dengan judul 5 gambar ini siap menguji kamu punya pikiran kotor atau tidak. Penasaran dengan judulnya, saya pun membuka gambar yang pertama. Gambar pertama memang tampak seperti, bokong atau bagian belakang dari manusia yang mulus. Tapi ternyata ketika saya bergeser ke gambar berikutnya, ternyata gambar tersebut adalah iklan untuk sebuah merek lotion yang bisa melembutkan permukaan kulit telapak kaki. Pada gambar tersebut, kedua telapak kaki manusia diletakkan saling bersebelahan, sehingga ketika dilihat dengan sekilas, maka akan tampak seperti bagian belakang dari seorang manusia. Para pembuat iklan memang biasanya akan menggunakan trik seperti ini, yaitu menunjukkan sesuatu yang bisa menarik fokus perhatian dari calon konsumen, sehingga iklannya bisa mendapatkan perhatian dari khalayak ramai. Namun mengapa gambar sebuah iklan akhirnya bisa membuat orang yang mengamatinya justru terbayang dan terpikir bagian tubuh tertentu dari manusia? Mengapa judul artikel tersebut adalah tes pikiran kotor? Apakah memang pikiran manusia sudah kotor? Mari kita akan membahasnya bersama dari pengajaran Yesus yang tercatat di Matius pasal 5 ayat 27 sampai 30 yang berbunyi demikian. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Kali ini Yesus menyoroti 2 larangan dari Taurat yang saling berhubungan dan masih berkaitan dengan relasi antar sesama manusia. Kedua larangan ini adalah hukum yang ke-7, jangan berzina di Keluaran 20 ayat 14, dan hukum yang ke-10 di Keluaran 20 ayat 17, jangan mengingini milik sesamamu termasuk istrinya dan seterusnya. Lebih lanjut, dalam Taurat juga ditetapkan bahwa bagi mereka yang berzina akan dihukum mati. Taurat memang telah sangat jelas melarang perzinahan, tetapi karena pengaruh budaya dari bangsa-bangsa asing yang berada di sekitar orang-orang Israel, akhirnya hukum tentang perzinahan ini diterjemahkan berbeda, menjadi hanya sebatas hubungan seksual antara seorang pria dengan seorang wanita yang sudah menikah, atau wanita yang sudah menyandang gelar sebagai istri dari pria lain. Tadi saya menyebutkan wanita yang sudah menikah atau istri dari pria lain. Kita perlu memahami bahwa bagi budaya orang Yahudi pada masa itu, memang seorang laki-laki dapat melakukan hubungan seksual dengan perempuan manapun, asalkan wanita tersebut statusnya belum bersuami. Selama wanita itu statusnya masih single dan available, seorang pria yang melakukan hubungan seksual dengan wanita tersebut tidak dianggap merampas hak suami dari perempuan tersebut, dan dia tidak dianggap berzina. Berzina bukan dipandang sebagai suatu kejahatan moral, tapi lebih kepada suatu pelanggaran hak orang lain. Seorang pria Yahudi yang sudah beristri sekalipun juga masih dapat bersetubuh dengan wanita lain selain istrinya, misalnya budak perempuannya. Istrinya ataupun orang lain tidak dapat menuntutnya berzina. Lagi pula, seorang budak perempuan adalah hak tuannya. Di samping itu, pemahaman perzinaan bagi orang Yahudi juga hanya terbatas pada kontak fisik, yaitu ketika terjadinya persetubuhan antara seorang pria dengan wanita yang sudah bersuami. Tanpa kontak fisik, relasi dari seorang pria Yahudi dengan wanita yang belum menikah tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah perzinaan. Perzinaan adalah suatu perbuatan yang jahat dan menjijikkan di mata Tuhan. Problem perzinaan sudah ada sejak lama. Kita dapat menemukan beberapa contoh dari orang-orang dalam Alkitab yang berzina. Salah satu yang paling terkenal adalah Daud dengan Batsyeba. Batsyeba adalah istri Uria, seorang panglima perang bagi Daud. Dan Daud pun telah menerima ganjaran daripada perbuatannya ini, yakni anak hasil perselingkuhan dari dia dengan Batsyeba meninggal dunia. Bahkan di zaman Yesus sekalipun, problem perzinaan ini masih menjadi salah satu isu dalam masyarakat Yahudi. Suatu kali, seorang wanita yang kedapatan berzina pernah diperhadapkan kepada Yesus untuk diadili.
Dalam pengajaran kali ini, Yesus menunjukkan bahwa perzinahan dalam pemahaman kerajaan sorga tentunya berbeda dengan apa yang diwariskan oleh nenek moyang orang Israel. Yesus tidak membicarakan isu perzinahan ini dari satu hukum saja, jangan berzina. Yesus juga mengangkat hukum yang lain, yaitu jangan mengingini perempuan lain. Kata menginginkannya di dalam Matius pasal 5 ayat 28 dalam bahasa asli Alkitab dapat diterjemahkan yaitu mendambakan. Mendambakan dengan nafsu birahi ataupun menetapkan hati. Kata ini tidak hanya sekedar bermaksud bahwa seorang pria jatuh hati pada wanita lain, ingin menjadikannya seorang istri, bercita-cita memiliki istri yang seperti dia, tetapi lebih kepada dorongan dalam hati untuk melakukan hubungan seksual dengan wanita tersebut. Bagi Yesus, suatu tindakan mengingini wanita lain secara seksual di dalam hati saja sudah merupakan perzinahan. Dan perbuatan ini adalah dosa di mata Tuhan. Bukan sampai harus seorang pria melakukan relasi seksual dengan seorang wanita yang bukan istrinya baru dianggap perzinahan. Ketika sudah ada pikiran kotor yang muncul dalam hati seorang pria, disitulah perzinahan sudah dimulai. Berikutnya, dua ilustrasi yang diberikan oleh Yesus mengekspresikan betapa seriusnya dosa perzinahan ini. Yesus mengatakan bahwa jika mata kananmu menyesatkan engkau, maka cungkil dan buang saja. Jika tangan kananmu menyesatkan engkau, penggal dan buang saja. Lebih baik kehilangan anggota tubuh daripada dengan tubuh yang utuh masuk ke dalam neraka. Yesus sedang memperingatkan para muridnya agar berhati-hati dengan mata mereka ketika memandang lawan jenis. Mata merupakan indera yang sangat rentan terhadap dosa perzinahan. Ketika hasrat berzina itu tidak dapat dikontrol, maka orang akan berzina dengan tangan mereka. Bagi masyarakat pada zaman tersebut, mata kanan lebih penting karena penglihatan seorang manusia adalah paling baik dari mata kanannya, apalagi dalam konteks peperangan. Demikian pula dengan tangan kanan adalah lebih penting daripada tangan kiri, karena tangan kanan dipakai untuk hal-hal yang signifikan dalam aktivitas sehari-hari, misalnya makan dan bekerja. Lebih baik para murid kehilangan kedua anggota tubuh yang penting ini daripada pada akhirnya mata dapat menuntun tangan untuk melakukan perzinahan. Kata-kata ini memang terdengar keras dan para ahli perjanjian baru setuju bahwa bahasa yang digunakan Yesus adalah majas hiperbola. Hiperbola yang dipakai oleh Yesus pasti sangat mengejutkan pendengar khotbahnya. Perzinahan ini bukan merupakan dosa yang gampang. Sebenarnya tidak ada satupun dosa yang bisa dianggap sepele. Semua dosa harus ditangani dengan serius dan dilawan dengan penuh keseriusan. Sebenarnya amputasi mata dan tangan tidak akan memutus rantai dosa perzinahan sama sekali. Perzinahan itu muncul pertama dari hati manusia yang berdosa. Oleh karena itu, pengajaran Yesus dalam rangkaian khotbah di bukit selalu memberikan penekanan pada hati manusia, hati yang harus kudus. Kalau kita pikir alur munculnya sebuah pikiran dengan nafsu seksual, kita pasti akan menunjuk mata sebagai indera dari tubuh manusia yang menerima rangsangan dari luar tubuh untuk pertama kalinya. Namun apakah dengan memandang semua wanita yang cantik akan muncul hawa nafsu dalam diri seorang pria? Dosa perzinahan itu muncul terlebih dahulu dari dalam hati yang mengakibatkan pandangan mata ketika melihat seorang lawan jenis dipenuhi dengan kegairahan seksual. Perzinahan sudah muncul dahulu dalam hati yang kotor. Seorang pakar Alkitab, R. Ken Hughes, mengatakan bahwa dosa sensual didahului oleh fantasi sensual. Tidak ada dosa seksual yang dilakukan tanpa adanya imajinasi terlebih dahulu. Memuji kecantikan dan keanggunan seorang wanita tentulah bukan merupakan hal yang salah jika seorang pria dapat menjaga hatinya. Seorang warga kerajaan sorga perlu menjaga bukan hanya dari kesucian yang tampak dari luar, tetapi juga kekudusan hati. Darah Kristus yang tercurah di Kalvari telah membasuh hati manusia yang lama yang kotor dan dipenuhi dengan dosa menjadi hati manusia yang baru yang bersih. Selain itu, kita juga membutuhkan Roh Kudus yang akan secara terus-menerus mengubahkan hati seorang murid dengan identitas barunya yang tinggal dalam Kristus. Roh Kudus akan membarui hati seorang murid agar tidak didominasi oleh hasrat seksual yang tidak sehat. Hanya dengan kuasa Allah kita dapat melawan godaan iblis untuk menanamkan rasa birahi dalam hati manusia. Namun hal ini bukan berarti menjadi seorang anak Allah tidak akan ada lagi gairah seksual, tetapi ia dapat mengekspresikannya dengan tepat di dalam kesucian pernikahan. Dengan hati yang bersih, pikiran yang dimurnikan, maka kita pun dapat berhati-hati dengan menggunakan mata dan tangan kita.
Kita hidup di zaman perkembangan media massa yang tidak segan-segan menggunakan konten yang mengandung unsur seksualitas agar bisa menjual. Publik menertawakan pandangan Kristen yang menekankan pernikahan yang kudus dan kesucian seksual. Pornografi menjadi konsumsi umum dan tidak perlu lagi secara sembunyi-sembunyi jika ingin menyaksikan pornografi. Tanda 18+ sepertinya sudah tidak perlu dibubuhkan lagi karena survei membuktikan bahwa 97% remaja yang berusia 14-18 tahun di Indonesia sudah pernah mengakses pornografi. Angka ini dirilis oleh End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) Indonesia pada awal 2018. Hasil ini memang hanya diperoleh melalui riset di 6 kota di Indonesia. Namun dari hasil penelusuran saya lebih lanjut, saya menemukan bahwa dari beberapa hasil penelitian yang lain di kota yang berbeda di Indonesia, saya juga menemukan hasil riset yang angkanya lebih kurang sama. Kita memang sudah berada pada zaman seperti ini, tetapi kita tidak perlu putus asa. Solusinya adalah memohon kekuatan dari Tuhan agar memampukan kita untuk bisa menguasai tangan dan mata kita. Iblis mengetahui titik lemah di mana anak-anak Tuhan akan selalu jatuh, yaitu melalui mata yang kemudian masuk ke dalam pikiran. Jika dulu dia berhasil menggoda Daud untuk terus memandangi Batsyeba yang sedang mandi, sampai akhirnya Daud melakukan dosa perzinahan, Daud berdosa dalam penglihatan dan membiarkan dirinya menyerah pada godaan. Kini dengan gadget yang ada di genggaman tangan kita, iblis pun dapat bekerja untuk menjatuhkan manusia-manusia zaman now di titik yang sama. Iblis tidak perlu membuat anak-anak Tuhan untuk jatuh sampai melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Cukup bisa menjatuhkan anak-anak Tuhan dengan pikiran dan fantasi seksual saja, setan pun telah berhasil. Jika kemudian manusia mengambil langkah selanjutnya untuk melakukan apa yang ditontonnya, ya mungkin itu bonus ekstra buat si jahat. Oleh karena itu hati-hatilah dan menggunakan mata dan tangan kita dalam menekan layar gadget dan menyaksikan tontonan yang ada di gawai kita. Sebagai murid-murid Yesus, kita membutuhkan komitmen yang tinggi dengan terus bersandar kepada Tuhan untuk menolak godaan ini. Selain hati yang harus terus terjaga bersih dan berhati-hati dalam menggunakan tangan dan mata kita, kita pun harus siap kehilangan kenikmatan yang ditawarkan oleh dosa perzinahan. Kenikmatan itu bisa berupa kesenangan seksual baik dalam pikiran maupun tindakan. Jika ketika menjadi manusia lama kita menikmati sukacita dari dosa itu, sebagai manusia baru dalam Kristus kita harus bisa membuangnya dan menganggapnya sampah. Kita mungkin akan dikucilkan dari pergaulan yang memiliki kebiasaan dosa perzinahan yang sudah dianggap wajar. Ejekan sok suci akan kita terima sebagai upah menjadi murid Kristus yang setia. Kita harus siap sedia menerima hal tersebut. Berdoa dan bersandar terus kepada Tuhan yang dapat melepaskan kita dari dosa perzinahan. Kita tidak dapat mengandalkan kekuatan dari diri kita sendiri. Kita membutuhkan anugerah Tuhan untuk menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Berserahlah terus kepada Tuhan dan andalkanlah kekuatan daripadanya dalam berjuang bersama-sama dengan Roh Kudus yang senantiasa membarui kita agar hidup kita dapat kian hari kian serupa dengan Kristus. Berzina bukan hanya soal tindakan tetapi juga menyangkut pikiran. Berzina diawali dari hati yang masih kotor dan perlu dibersihkan. Berzina dapat dilakukan siapa saja, tua muda, laki-laki maupun perempuan. Adalah dosa yang cemar di mata Tuhan ketika ia memandang perzinahan. Dalam melawan godaan perzinahan, anak-anak Tuhan perlu meningkatkan kewaspadaan. Teruslah berdoa dan mengecek kesucian hati dan mawas diri adalah trik yang berkepastian.